Kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak sudah diberkati bagi yang tidak ini. Amin. Kita masih dalam suasana memperingati 10 hari ya turunnya Roh Kudus. Nanti puncaknya hari Minggu kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta ya, Gereja Pantekosta Indonesia ya, namanya Pantekosta saudara. Jadi kuasa Roh Kudus itu menjadi bagian yang begitu penting bagi gereja kita ya, karena gereja Pantekosta lahir pertama kali karena kegerakan kuasa Roh Kudus di Seattle ya, terjadi kegerakan luar biasa. Selama ini mengalami kekeringan dan pada waktu itu terjadi kegerakan yang luar biasa, sehingga di tengah-tengah kegerakan itu kuasa Roh Kudus bekerja dan ada 2 orang keluarga yang mereka terbeban untuk melayani di Hindia Belanda di Indonesia. Sampailah mereka di sini dan berkembang sampai hari ini. Gerakan-gerakan gereja Pantekosta mula-mula itu dikenal dengan gerakan-gerakan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa ya. Kalau kita lihat dulu pionir-pionir itu waktu merintis, dia pergi ke satu kota membawa sebuah koper pakaiannya, dia tidak tahu harus kemana, yang dia cari adalah orang sakit ya. Banyak pengalaman, beberapa gereja-gereja dibuka demikian saudara ya, dia datang, dia makan ke warung, dia tanya, Bu ada orang sakit nggak? Dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan, sehingga mereka akhirnya bisa melayani Tuhan di sana ya. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja Pantekosta di Indonesia mula-mula dikenal dengan gerakan kesucian yang ada dobrakan yang luar biasa pada waktu itu, sehingga gereja Pantekosta begitu menciarkan tentang hidup dalam kekudusan ya. Pada waktu itu gereja suam-suam kuku saudara, gereja hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah liturgial saja. Mereka datang beribadah, mereka tidak menjaga hidup. GPDI datang dengan menciarkan hidup di dalam kekudusan ya. Jadi pertanyaannya saat ini GPDI sudah memasuki usia yang ke 92 tahun ya, 93 tahun ya, sudah memasuki tahun 93 tahun. Menjadi pertanyaannya, apakah kuasa itu ya, gerakan kesucian itu masih ada di tengah-tengah kita? Itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kita harus ingat, kita nggak perlu bangga dengan masa lalu saudara, tetapi masa lalu menjadi pijakan bagi kita ya, mengingatkan kita. Pertanyaannya, masihkah kita menjaga itu, kekudusan itu? Kita lihat sekarang ini keadaan dunia begitu mengerikan, satu keadaan yang begitu sulit. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat secara berseri tentang keadaan manusia di akhir zaman begitu sulit. Alkitab mencatat keadaan akhir zaman itu dikatakan dengan keadaan yang begitu sukar, begitu sulit. Karena itu kita perlu kekuatan Roh Kudus. Kita tidak mampu menghadapi hidup ini dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas, sangat-sangat terbatas. Yeremia ingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Karena itu kita perlu kekuatan Tuhan. Kita menghadapi peperangan akhir zaman saudara. Peperangan akhir zaman ini bukan secara fisik. Kita lihat kemarin di Sleman ya, ada gereja yang teraniaya. Sudah lihat nanti ya, ketika ada penganiayaan anak-anak Tuhan di sana, kuasa Tuhan akan dinyatakan ya, iman-iman mereka akan dibangkitkan. Itu yang terjadi, itu yang terjadi. Pertantangan gereja akhir zaman bukan fisik. Survei membuktikan ketika fisik itu dilakukan, tekanan-tekanan dilakukan, gereja semakin berkembang, gereja semakin diberkati oleh Tuhan. Tantangan sesungguhnya bukan itu saudara, tetapi tantangan yang sesungguhnya ada tantangan moral, di mana banyak anak-anak Tuhan yang dihancurkan moralnya. Anak-anak Tuhan yang tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi serupa dengan dunia ini. Nah itulah kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita bertahan menghadapi peperangan kita akhir zaman. Efesus 6 katakan ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, tetapi musuh kita adalah melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Ya, mari kita mau melihat bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hagai 2 ayat 5 hingga 6. Hagai 2 ayat 5 hingga 6.
Kalau sudah temukan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat bersama-sama. Hati 2 ayat 5 hingga yang ke-6. Ya, kita mau sama-sama baca. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hei Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, kitab Habakuk ini menulis ketika saat itu ada rencana untuk membangun tembok Yerusalem, bahkan membangun bait suci kembali. Ada banyak tantangan pada waktu itu, ya, ada banyak tantangan untuk bisa membangun bait Allah itu kembali. Nah, tetapi Zerubabel, nanti ada Nehemia, ada Ezra, dipakai oleh Tuhan, ya, untuk mereka memimpin pembangunan itu. Tidak gampang, ada banyak tantangan. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kepada mereka, diingatkan bahwa Tuhan pernah berjanji ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan akan selalu menyertai. Dan kita tahu ini masa-masa di mana mereka mengalami pembuangan, saudara, ya, pembuangan di Babel. Dan kenapa mereka mengalami pembuangan di Babel? Karena mereka tidak hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada kehendak Tuhan. Kita masih ingat setelah keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Yosua. Yosua itu hanya menjadi mediator saja. Yosua hanya menjadi mediator antara Allah dengan umat Israel. Sebenarnya Allah sendirilah yang memimpin bangsa Israel. Allah sendirilah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Setelah Yosua meninggal, Tuhan memakai hakim-hakim. Dan selesainya hakim-hakim ini, orang-orang Israel menuntut seorang raja. Mereka minta dipimpin oleh raja. Mereka minta dipimpin oleh orang yang bisa dilihat. Allah memberikan konsekuensi melalui Samuel. Ada pilihan-pilihan orang Israel ini untuk memilih yang dipimpin oleh seorang raja, itu ada konsekuensi yang cukup besar. Mereka harus bayar pajak, ya, mereka harus menyerahkan anak-anaknya untuk menjadi gundik, menjadi selir dan sebagainya. Tetapi orang Israel tidak memandang itu, saudara. Mereka tetap meminta mereka dipimpin oleh raja. Bisa bayangkan, saudara, dipimpin oleh Allah saja seringkali mereka jatuh dalam dosa, dan akhirnya dipimpinlah oleh raja. Ya, raja pertama Saul, lalu Daud, Salomo, mulai terjadi perpecahan, ya, ada Yerobeam dan Rehabiam, dan terus kalau kita menyaksikan nanti perjalanan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, raja-raja mereka hidup tidak taat kepada Tuhan. Ya, lebih banyak raja-raja yang tidak hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan, bahkan jahat sekali. Sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka. Kerajaan Israel ditawan oleh kerajaan Asyur yang sampai hari ini kita nggak tahu kemana. Ya, sudah hilang nih. 10 suku di Israel sudah hilang, nggak tahu kemana sekarang. Ya, 22 suku yaitu bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda ditawan oleh Babel. Yang ada sampai sekarang, Israel yang ada sekarang ini adalah Israel dari 2 suku. Ya, waktu saya ke sana diceritakan ada satu lembah begitu, satu jalan yang memisahkan antara ini tempatnya sukunya Benyamin dengan sukunya Yehuda. Ya, pertama kali mereka ada di sana, inilah suku Yehuda, ini suku Benyamin, tempat mereka berada di Israel sana, dan sampai sekarang. Nah, saudara, itulah perjalanan bangsa Israel sampai mereka mengalami pembuangan di Babel, yang kerajaan Yehuda, saudara, yang Israel nggak tahu, saudara, ya, mengalami selama 70 masa. Dan akhirnya Tuhan izinkan mereka mulai membangun kembali. Nah, ketika membangun mereka mengalami ketakutan karena kekuatan mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu mereka boleh bangga ketika dia ada pada pemerintahan Raja Daud, raja diberkati oleh Tuhan, kerajaan Israel diberkati oleh Tuhan. Pada waktu pemerintahan masa Salomo diberkati oleh Tuhan, dan setelah itu mereka terpecah-pecah. Mereka mengalami ketakutan.
yang menghadapi hari-hari itu gak gampang, banyak tantangan yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, ya, jangan takut, jangan takut, seperti janji yang telah kuikat kepada kamu waktu kamu keluar dari Mesir, Rohku akan tetap tinggal selama-lamanya. Jangan takut, jangan takut. Ya, saudara, firman Tuhan datang pada kita. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak hal. Dunia tidak semakin menjadi baik, saudara, ya. Dunia tidak semakin menjadi baik. Dunia mengalami banyak hal. Ya, saat ini kita berharap banyak kepada pemimpin kita ini. Ada dua pemimpin kita banyak cocok di perang. Ya, kampanye gelap yang luar biasa, kampanye hitam. Saya nggak tahu saudara-saudara dari pihak mana, saudara, ya. Saudara nggak perlu ikut-ikut di dalamnya. Saya mengatakan siapapun pemimpin kita, saudara, ya, siapapun pemimpin kita, dia tidak akan bisa memimpin seperti Allah kita memimpin kita. Amin. Kita sekali berharap banyak, berpikir kalau ini terjadi, wah nanti rasanya. Firman Tuhan katakan dunia ini sedang dibawa pada satu titik kehancuran. Harapan kita bukan pada pemimpin kita, harapan kita hanya kepada Tuhan kita. Siapapun pemimpin kita, saudara-saudara, aku takut. Saat ini saya tidak percaya ada di benak kita, ada kekhawatiran di benak kita. Kalau si A memimpin, aduh kejadiannya akan seperti ini. Kalau si A memimpin, kejadiannya akan seperti ini. Saudara, jangan takut. Siapapun pemimpin kita nanti, saudara, saya percaya itu adalah rancangan dan kehendak Tuhan. Dan jangan takut. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menjaga kita. Apapun yang terjadi, mungkin nanti Tuhan izinkan kita menghadapi masa yang akan sulit, masa yang betul-betul susah. Jangan takut. Janji Tuhan, apa yang Tuhan pernah ikat janjinya kepada kita sebagai anak-anaknya, itu tetap berlaku. Jangan takut juga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bentuk penyertaan Tuhan apa? Tuhan kirimkan Roh Kudus. Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi hari-hari ini. Ya, Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk menghadapi hari-hari ini. Saudara, kita mau lihat bersama-sama. Ya, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, dalam kaitannya bagaimana karya Roh Kudus karya Roh Kudus itu berlaku bagi kita orang-orang percaya. Dan ini yang membuat kita tidak takut seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, jangan takut. Ya, Tuhan mengingatkan kepada janjinya. Sudah pegang janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan-persoalan begitu menekan kita mulai melupakan janji Tuhan. Kita mulai melupakan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kita mulai melupakan kita punya Allah yang luar biasa. Saudara, jangan pernah takut. Tetapi yang menjadi kekuatan kita yang harus kita selalu perhatikan adalah bagaimana hidup kita ini tetap tinggal di dalam kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudara akan menikmati janjinya kalau saudara hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kita akan menerima janjinya kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kalau hidup di luar kasih karunia Tuhan, ya jangan harap kita menerima janji Tuhan. Bangsa Israel ketika dia tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, diberkati. Tuhan terus mengikat mereka dengan janjinya, dipelihara dengan janji-janji Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel keluar dari kasih karunia Tuhan, dia memilih jalannya sendiri. Mereka berpikir ketika mereka bisa menentukan pilihannya. Dan ternyata pada waktu itu kita lihat itulah kehancuran bangsa Israel. Makanya kenapa ketika pembangunan itu terjadi, ya dipimpin Esra dan Nehemia, lalu mereka menemukan gulungan kitab, lalu dibacalah gulungan kitab pada waktu itu, mereka menangis. Bahkan ketika selesai gulungan kitab itu dibaca, mereka berkata lagi. Ya, itu yang menjadi kerinduan saya, saudara, ya. Ketika saya berkata, saudara, mari kita pamit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini. Sudah katakan lagi, khotbah lagi, luar biasa, saudara, ya. Wah, itu saya rindu, saudara. Tidak apa-apa dah, makannya terlambat ya boleh, saudara, ya. Tapi kalau mari, saudara, inilah ayat yang terakhir. Puji Tuhan.
Belum baru ayat yang terakhir aja Alkitab sudah ditutup saudara ya, sudah tutup sih, sudah siap-siap ancam-ancam seperti kalau apa namanya, kalau apa lomba tuh ya, bersedia siap, wah nunggu syafianya itu sudah luar biasa sudah terjadi kegerakan. Kenapa? Karena bangsa Israel menyadari, bangsa Yehuda menyadari kehancuran, kegagalannya mereka karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka melihat walaupun mereka senang bait suci sudah terbangun, tetapi tidak seperti pada waktu, ya tidak seperti pada waktu Salomo membangun bait suci itu. Dan saudara tahu, di bait suci itu sudah tidak ada lagi peti perjanjian, tabut perjanjian. Sejak Nehemia, Esra itu sudah tidak ada lagi peti tabut perjanjian, saudara. Walaupun ada ruang masuci, tetapi sudah tidak ada tabut perjanjiannya, nggak tahu yang kemana. Makanya orang baru cari lah, tabut perjanjian itu baru dicari, banyak film-film ya yang diciptakan oleh orang Amerika, di mana dia mendeteksi bahwa di situ tabut perjanjian itu ada. Jadi pada waktu Nehemia sama Esra itu membangun bait suci, saudara, ada ruang masuci, ada ruang suci, tapi ruang masucinya kosong, tidak ada. Nggak ada tabut perjanjiannya lagi. Tabut perjanjian itu ada Shekinah glory, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pada waktu Musa, pada waktu Salomo, pada waktu Daud, disitulah Allah tinggal di Shekinah glory itu. Ada kemuliaan di tabut perjanjian, ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Ada kerubium ya, yang melambangkan malaikat yang bersayap 6 itu, melambangkan kedahsyatan Tuhan. Tetapi waktu itu sudah nggak ada. Tabut perjanjiannya kosong, ruang masucinya kosong. Mereka menangis, walaupun jadi, tapi menangis karena tidak ada lagi kehebatan seperti pada waktu Salomo dibuat. Tidak ada lagi kemuliaan tabut perjanjian yang ada di ruang masuci. Mereka menangis. Lalu mereka sadar itu terjadi karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka sadar itu terjadi karena mereka tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Masih ingat sebelum Yosua mengakhiri kepemimpinannya, dia tantang, dia tahu wataknya orang Israel ini, saudara. Dia tahu itu. Ditantang lagi. Kepada siapa kamu beribadah? Allahnya orang Amori. Tetapi aku dan seisi keluarga, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua tahu sudah. Dan betul, nanti kalau kita lihat setelah kepemimpinannya Yosua sama terus jatuh bangun, orang Israel jatuh bangun dalam dosa, meninggalkan Tuhan, beribadah kepada dewa-dewa, dewa Dagon dan sebagainya. Itu yang terjadi, saudara. Janji-janji Tuhan itu akan berlaku bagi orang-orang yang tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Janji-janji Tuhan hanya berlaku bagi orang-orang yang selalu tinggal di dalam kehendak Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, karya Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Roh Kudus menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar tentang keadaan manusia yang sulit, keadaan akhir zaman yang sulit, karena diberhadapkan dengan keadaan-keadaan, sifat-sifat, kondisi-kondisi manusia yang hidupnya lebih banyak dibelenggu oleh sifat-sifat dunia. Orang mementingkan diri sendiri, orang menjadi sombong. Ya, kita lihat kemarin, kita lihat hari-hari ini betapa begitu mengerikan keadaan. Tetapi jangan takut, keadaan itu harus terjadi karena itu firman Tuhan. Keadaan sulit harus terjadi karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan harus digenapi. Tetapi di pihak lain ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya.
Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan penyertaanku dibuktikan dengan 10 hari kemudian kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan kita lihat itu nanti murid-murid Yesus yang penakut, yang lari tinggalkan Tuhan, bahkan ada yang mau pulang ke Emmaus, kembali ke desanya, karena mereka berpikir mereka kehilangan pengharapan ketika Yesus mati. Selama ini mereka begitu menggantungkan hidupnya kepada Yesus. Dan karena ada Yesus ini malah murid-muridnya tidak dewasa, saudara. Berapa kali kita lihat Yesus menegur dengan keras. Ada orang yang kerasukan setan, nggak bisa didoakan oleh murid-muridnya, nggak sembuh. Ada orang yang sakit ayan, nggak sembuh. Ketika mereka menghadapi badai, ya, di Danau Galilea menghadapi badai, angin saka yang begitu berat, mereka nggak bisa hadapi. Mereka harus bangunkan Yesus. Sampai Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus mengajar? Kita tahu ketika Yesus naik ke surga dan ketika murid-muridnya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, perbedaan yang mencolok yang pertama kita lihat apa, saudara? Petrus yang sebelumnya begitu pengecut, hari itu dia tampil. Dulu dia tidak mengakui Yesus. Anak kecil bertanya, ya, 3 kali dia menyangkal. Bahkan yang terakhir bujang kecil, saudara, itu anak kecil, wanita, ditanya, om kandungnya Yesus. Sumpah mati, aku gak kenal dia. Luar biasa, saudara. Itu Petrus. Tapi setelah dia dipenuhkan Roh Kudus, dia tahu, dia ceritakan kronologisnya tentang Yesus. Dia akui itu Yesus. Dan luar biasa, saudara. Dari titik itu murid-muridnya mulai tersebar. Ya, tersebar. Ada ke Asia, ada ke Eropa. Bahkan dari 11 murid Yesus ini, 10 mereka mengalami kematian syahid. Hanya 1 yang mati dalam pengasihan, yaitu Yohanes. Semua mati syahid. Nathanael matinya dikuliti, Petrus matinya disalib dengan kepala terbalik, dengan berbagai macam kematian mereka. Mereka nggak takut, saudara. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Sudah membuktikan bahwa Roh Kudus menyertai mereka di dalam mereka melakukan perjalanan hidup mereka. Perjalanan hidup para rasul tidak gampang. Perjalanan hidup para rasul pada waktu tidak gampang, mengalami banyak hal, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak penganiayaan. Tetapi mereka tetap ada. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Saudara, jangan takut. Kita tidak bisa berharap keadaan akan baik. Tidak, saudara, tidak akan baik. Saya berkata bukan berdasarkan, saya tidak ada nilai politik, tapi saya berkata berdasarkan firman Tuhan. Keadaan tidak akan semakin baik, ekonomi tidak akan semakin baik, ya, peperangan tidak akan semakin baik, bencana tidak akan semakin baik. Sudah lihat kan, bencana tidak semakin mereda, tapi semakin terus menerus. Karena ini firman Tuhan. Tetapi jangan takut. Firman Tuhan katakan jangan takut. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, ketahuilah, gitu, saudara, ya. Kenapa kita nggak takut? Ngerti yo, aku tidak mau takut. Ngerti yo, kenapa? Aku menyertai. Ada Roh Kudus yang mau memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita. Walau sedikit berubah di sisi kiri kita, 10.000 berubah di sisi kanan kita, banyak orang yang hancur, nggak bertahan, saudara. Tetapi ketika engkau tinggal di atas karunia Tuhan, engkau akan bertahan. Coba kita lihat sama-sama di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 akan bacakan bagian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan akan menyertai.
Tuhan akan menemani kita di setiap perjalanan hidup kita. Sesulit apapun, sesuka apapun, semenderita apapun kita, ada kuasa Tuhan yang menemani kita. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri, saudara. Tak pernah sendiri mengikut Yesus. Amin. Tidak pernah sendiri, saudara. Tidak pernah sendiri. Ada penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin orang nggak ngerti penderitaan kita, nggak ada saudara yang mengerti penderitaan kita. Kita mau lapor orang tua kita segen gitu, saudara, ya rasa waduh gimana. Tapi Tuhan mengerti kita. Di tengah kesendirianmu engkau tidak pernah sendiri, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ketika engkau adalah pemeliharaan Tuhan, ketika engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, engkau tidak akan pernah sendiri. Percaya itu. Roh Kudus akan selalu menguatkan. Roh Kudus akan selalu memberikan penghiburan, ya. Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita, menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita. Dan penyertaan ini bukan penyertaan yang pasif, saudara. Masih ingat ketika Yesus lahir, ya, ketika Yesus lahir dalam dunia, dikatakan namanya akan disebut Immanuel. Ya, Immanuel dikatakan Immanuel itu beserta. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Yehovah Shammah, ya, Allah yang berada di tengah-tengah kita, berada di tengah-tengah kita. Nah, Immanuel itu penyertaan. Dia ada bersama-sama dengan kita, tetapi aktif, tidak pasif. Buat apa saudara ditemani tapi saudara yang menyertai kita ini ternyata waktu kita terancam, waktu kita teraniaya, bahkan mungkin kita diserang sama lawan, lalu yang menyertai tetap ada di sekitar kita, saudara, tapi diem tok, ya, diem tok. Seperti seorang bapak yang ngomong sama anaknya, jangan takut nak, ada bapakmu gitu, ya. Waktu dia jalan, ya, wah anaknya tenang, saudara, ya. Tapi ketika anaknya ini lihat musuhnya, ya, lalu musuhnya mendekati anaknya, bahkan bukan hanya deket, anaknya dipukul, bapak itu di samping melihat tok, saudara. Apakah itu namanya penyertaan? Ya, menyertai secara fisik, menyertai, tetapi tidak buat apa-apa. Tapi penyertaan Tuhan itu penyertaan yang kreatif, yang berkarya, yang menghasilkan sesuatu untuk kita. Dia nggak diam. Dia bukan sekedar simpati, tetapi dia empati. Bahkan Tuhan berkata dia menggendong kita. Masih ingat, ya, ada seringkali kita lihat ada ilustrasi gambar, saudara, ya, gambar tapak-tapak itu, ya. Tapak-tapak yang pertama kali dua pasang lalu menjadi satu pasang. Ya, ini merupakan pengalaman seseorang ketika dia mendapatkan mimpi bersama-sama dengan Tuhan. Waktu itu dia ketika dia melihat itu dia senang, saudara, ya, wah ada dua tapak, ya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini siapa Tuhan? Ini tapakmu dan tapakku, ya, dimanapun kamu pergi aku selalu menyertai. Wah, tapak itu selalu dua pasang, kemana ke kanan ya tapaknya dua pasang, ke kanan ke kiri, ya, tetap, saudara, ya, tapaknya itu dua pasang. Tapi satu kali anak ini melihat ternyata kok tapaknya cuma satu, tinggal satu pasang. Lalu dia mulai protes sama Tuhan, Tuhan bohong, Tuhan nggak bener, Tuhan tidak pegang janji, katanya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tidak tinggalkan, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Lalu Tuhan bertanya, kapan aku meninggalkan engkau? Itu lihat Tuhan tapaknya sekarang tinggal sepasang, kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Lalu Tuhan berkata, oh, nah itu bukan tapakmu, itu tapakku. Lalu ada bertanya, nah tapakku kemana Tuhan? Kamu waktu sakit, kamu sering tak gendong, sehingga tapakmu gak ada. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada, bahkan ketika aku senang, bahkan ketika engkau sakit, ketika aku menderita orang lain gak ada, aku tetap ada. Amin. Saya setuju dengan ilustrasi itu, walaupun itu sebuah mimpi dari seorang anak, dan itu menjadi ilustrasi yang memberkati, ya. Ilustrasi yang memberkati. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, janjinya aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahkan Tuhan akan menggendong engkau sampai masa tuamu, saudara, kita digendong, amin.
Saya suruh gendong Bu Ika, saya bilang, waduh, di masa mungkin waktu masih pengantin baru kan, waduh, gendong sudah kuat. Sekarang gendong sekali pijetnya seminggu, saudara. Ya nek mari, nek ndak mari, saudara. Kan ndak lucu daya-daya, saudara. Tapi Tuhan menggendong kita. Dia memperhatikan. Saudara, jangan takut hadapi hari-hari ini. Selama kau tinggal dalam kasih karunia Tuhan, selama kau hidup dalam kekudusan Tuhan, janji akan selalu berlaku dalam hidup kita. Saudara akan menikmati janji Tuhan, saudara akan menikmati pemeliharaan Tuhan, saudara akan menikmati penyertaan Tuhan. Yang kedua, karya Roh Kudus di dalam perjalanan kita melewati hari-hari ini. Yang kedua, Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Saudara, saya kira percaya kita banyak menghadapi persoalan dalam hidup ini. Kita banyak menghadapi persoalan dalam hidup ini yang membuat hati kita gundah-gulana, bahkan membuat hati kita menjadi depresi, tertekan, frustasi. Saya kira percaya tidak ada seorang di antara kita yang tidak pernah mengalami titik ini, kan? Pernah kita mengalami frustasi karena rasanya apa yang kita harapkan itu di luar apa yang kita inginkan dan rancangkan, sehingga menyebabkan kita frustasi. Bahkan tidak seperti itu, saudara. Itu membuat kita tertekan sehingga kita menjadi depresi. Dan tidak banyak, saudara, kalau sudah depresi, saudara. Wah, akhirnya tidak tahu kalau sini, saudara, ya. Kalau di Solo itu, ya, masuknya rumah sakit jiwa, saudara. Kan depresi, tidak kuat, tertekan, akhirnya breakdown, stres. Kalau dikembalikan lagi tidak gampang. Inilah yang kita hadapi hari-hari. Saudara nggak mau stres karena ada menghibur. Kenapa orang stres? Karena merasa nggak punya harapan lagi. Ditinggal pacarnya, diputus pacarnya, saudara. Ditelepon sama pacarnya. Saya pernah ngadepi, saudara, ya, orang yang baru telepon, tato dimdong. Saya tanya, setelah sadar nangis. Saya bilang, kenapa? Diputus. Stres, saudara. Lah kenapa kok bisa putus? Nggak ada alasan. Pokoknya putus, terus. Stres, saudara. Untung kita teman-teman gereja, kita deketi, kita support dia, kita punya teman yang kurang beberapa minggu lagi menikah, sudah sama-sama beli rumah, persiapan mebel dan sebagainya. Dia di atas saya, waktu itu saya masih baru SMA, saudara. Itu kakak rohani begitu, tapi dekat sama saya. Tahu datang nangis ke rumah. Oh, nangis bingung, saya bingung. Bapak mama saya bingung, sudah ada cewek datang nangis, lebih tua dari saya lagi. Sampai papa bilang, "Papai, wanita ini apa sih?" Enggak, saja. Putus. Stres. Saya biarkan aja dia nangis terus, sudah. Setelah selesai, saya bilang, "Kakak, kamu anak Tuhan, percaya sama Tuhan." Repotnya bukan masalah itu, saudara. Belum menikah tapi harus pembagian harta gono gini. Nah ini belinya bareng-bareng, ya, saudara. Nah, ini repot kan? Nah ini setelah sadar itu. Nah aku setuju, cuma itu bareng. Nah repotin loh, saudara, ya. Jadi, tapi Tuhan tolong, Tuhan kasih hiburan. Waktu itu hanya kata gini, jangan setel lagu. Kok dulu kan baru lagu-lagu raminya itu apa, saudara, yang lagu-lagu melo, ya. Pulangkan saja aku pada, lagu-lagu kan gitu, saudara. Lagunya dulu kan lagu-lagunya, aduh, cengeng semua sampai diprotes sama Pak Harto, kan. Nggak boleh dibredel gitu, saudara. Lagunya memang begitu, saudara. Mas surat benar, pulangkan saja aku pada ayah dan ibuku. Makanya, saudara, ya, orang tuanya juga cerai. Makanya anaknya belum cerai, saudara, kan. Dia akan pulangkan saja pada ayah atau ibuku, saudara. Berarti kan ayah sama ibunya pisah, saudara. Nah, lagu-lagu dulu bisa merusak, saudara. Saya bilang, jangan dengarkan lagu-lagu, saya kasih. Saya pergi ke rumahnya, sini, lagu-lagu kaset-kaset yang cengeng-cengeng itu masukkan sampah saja. Saudara, kalau baru frustasi, ya, diputus pacar, jangan
nyanyi lagu-lagu yang memilukan, mengasihani diri sendiri. Nyanyi lagu kita umat pemenang, kita umat pemuji. Amin. Loh, bersyukur saudara. Saudara bersyukur kalau pacar saudara putuskan saudara daripada nanti sudah menikah sudah dicerai. Berarti Tuhan kan baik. Amin. Lihat positifnya. Jangan diputus kayak dunia tidak selebar daun kewa saudara. Bahkan tidak selebar daun pisang, lebih lebar lagi. Dia penghibur. Dia penghibur. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan jadi orang yang sepertinya nggak berharga di mata Tuhan. Santai loh. Tuhan lebih mengasihi kita, amin. Dia tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tahu memberikan yang terhebat untuk kita karena engkau bermanfaatnya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan satu karya, satu rancangan yang ajaib. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita hebat. Kalau engkau tinggal dalam kasih karunia-Nya Tuhan, Dia menghibur saudara. Coba kita lihat dalam Yohanes 14:26. Yohanes 14:26, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan tetapi penghibur. Kata penghibur itu di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata parakletos. Kita sering dengar ya, parakletos. Nah, parakletos ini artinya penasehat, konselor. Masih ingat? Ya, namanya akan disebut penasehat ajaib. Kenapa ajaib, saudara? Kalau datang kepada konselor duniawi, tidak semua persoalan bisa diselesaikan. Nggak selesai. Tidak semua konselor di dunia dapat menyelesaikan persoalan. Saya juga tidak dapat menyelesaikan persoalan, saudara. Kalau saudara konsen kepada saya tidak dapat menyelesaikan persoalan. Karena itu saya bawa kepada konselor yang ajaib, penasihat yang ajaib. Yesus menyerahkan setiap persoalan kita kepada penasihat yang ajaib itu, maka penasihat yang ajaib itu akan menyelesaikan persoalan kita. Tapi menggunakan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Banyak kita ini konseling, saudara, tapi sudah punya jawaban, betul nggak, saudara? Jadi cari sama pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau konselor yang kira-kira jawabannya pas. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saudara, yang mau menikah tetapi beda agama, tidak seiman. Dia pergi ke satu hamba Tuhan, dia cerita, dia sampaikan, hamba Tuhannya katakan pokoknya harus seiman. Dia pergi, saudara, raiso monsling katanya, saudara. Pergi lagi hamba Tuhannya, ditanya lagi, jawabannya sama, harus seiman. Sudah benar ya hamba Tuhan. Kok tidak toleransi? Loh, saudara, iman itu nggak bisa ditoleransikan, saudara. Bermasyarakat yang ditoleransikan, iman nggak bisa. Iman jangan ditoleransikan, saudara. Bermasyarakat, di dalam kita berhubungan, boleh bersosial, kita boleh bertoleransi. Iman nggak bisa. Iman itu bersifat personal, pribadi, subjektif. Pergi, dan akhirnya sampailah ke saya. Pakai cerita lagi, oh saya sudah kelima, saya kecewa. Lalu dia ngomong, gini, lah tuh kamu siap kecewa yang selanjutnya, kamu siap pulang dari tempat ini, kamu kecewa tapi. Lalu saya begini, sebelum kamu kecewa, saya tanya dulu, menurut kamu, ya menurut kamu, kira-kira Tuhan mengizinkan nggak kamu menikah? Ya, menikah dengan beda ini. Menurut kamu, kira-kira Tuhan akan merestui, akan memberkati nggak pernikahan kamu dengan beda iman? Ya, sebenarnya sih nggak setuju. Pasti Tuhan tidak setuju. Tapi, saudara kan manusia gitu, saya. Waktu dia bilang tapi, saya bilang stop, saya nggak mau tapi.
Saya perlu jawaban ya atau tidak. Menurut kamu Tuhan setuju nggak kamu menikah dengan beda iman? Ya sebenarnya tidak setuju, tapi stop, saya bilang. Manusia begitu sudah. Stop, saya nggak terakhir. Saya tanya lagi, menurut kamu Tuhan setuju nggak? Ya nggak setuju, tapi aja sudah. Sudah tahu Tuhan nggak setuju kok pakai tapi. Saya bilang oke lah, saya dia nggak pulang dengan gerundel saya. Oke, tapinya apa? Lah tapi kan saya cinta, kan saya senang. Nah itu saudara, ada pepatah betul sudah ya, saya selalu katakan ya, Iwan Fals dulu di Jombang ya pernah ngomong, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat katanya saudara. Artinya cinta itu buta, betul kan? Nabrak nanti sebetulnya kalau sudah cinta sudah hidup. Berapa banyak sudah itu menikah nangis, ya nangis, lah sudah salahnya dia sudah. Saya punya tante sama saudara, saya ingatkan ya dia nikah dengan beda agama saudara. Saya ingatkan sama senang dimarahi saudara. Sulit melu-melu. Begitu menikah, hari pertama menikah saudara, suaminya ngomong begini, kemarin aku Kristen, ya, aku ngejar kamu. Nah sekarang sudah dapat, sudah menikah, istri kan firman Tuhan katakan, istri tunduk pada suami. Nah sekarang kita agamaku, habis, habis. Nah berapa banyak itu saudara? Tapi saya bilang, Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Jangan takut saudara. Kalau engkau taat kepada kebenaran firman Tuhan, kalau engkau taat kepada kebenaran firman Tuhan, kalau engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan bimbingan, dia berikan arah. Izinkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus terus membentuk hidup kita. Percaya saudara, ketika engkau taat kepada Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Berapa banyak saudara ya orang menikah gak tanya sama Tuhan ya, waktu pilih calon gak tanya sama Tuhan, nanti begitu masalah yang disalahkan Tuhannya saudara. Saya pernah saksikan kan dulu kan, ada seorang yang mau bunuh diri saudara, karena punya dia orang yang taat saudara, dari suatu macam melayani Tuhan. Tapi dia menikah dengan tidak seiman, karena tidak seiman saudara ya, waduh suaminya yang seiman aja berat, saudara lagi yang tidak seiman saudara, suka nangani, suka mukul, waduh dia menderita saudara. Ini orang yang taat sama Tuhan, akhirnya dia putuskan bunuh diri. Pada waktu itu bunuh dirinya mau terjun dari Bengawan Solo. Saya bilang loh, saya sering kali banyak dengar orang mau bunuh diri kok dari Bengawan Solo nyemplung itu, ya nek matinya tidak akan repot saudara. Sebelum dia pergi sudah, dia lewat gereja. Nah waktu dia gereja, dia langsung teringat, oh enak men ya, saya ini mau mati, tapi kok mati saya nggak puas nih kalau belum marah-marahin Tuhan. Dia pikir, ini kan masalahnya di Tuhan ini. Saya cinta Tuhan, tapi kok Tuhan tidak baik sama saya. Ya biasanya dia suka doa di gereja, setiap hari doa sudah menyembah Tuhan. Waktu itu datang ke gereja, dia ambil di lantai 2 di pojokan, lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan guyu ya, jangan seneng dulu. Aku kesini bukan mau nyembah Tuhan, enak men dia bilang. Aku sakit hati sama Tuhan, aku marah sama Tuhan. Tuhan tidak baik sama saya, Tuhan jahat sama saya. Kenapa Tuhan memberikan saya suami yang tidak takut akan Tuhan? Saya setia sama Tuhan, saya melayani Tuhan sejak remaja, terus sampai sekarang saya melayani Tuhan, sampai saya punya anak, punya keluarga, saya melayani Tuhan. Tapi Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang sama saya. Kataku mau menyertai, tetapi Tuhan tidak pernah menyertai saya. Saya dikaplaki terus, saya dipukuli terus, dan Tuhan di mana? Tuhan jahat. Setelah ibu ini bersaksi, setelah dia capek, ngunek-ngunek itu, lalu saudara, orang marah itu ternyata capek saudara. Makanya ada roti pertama, roti kedua saudara. Setelah dia berhenti, Tuhan ngomong, Tuhan betul bicara sama dia. Dia berkata, sudah cukup mengutarakan isi hatimu. Lalu Tuhan berkata, di mana aku tidak adil? Di mana aku tidak sayang sama kamu? Aku sayang sama kamu. Ya tapi kenapa Tuhan kasih saya suami yang jahat? Loh, ketika aku memilih suamimu, pernahkah kau bertanya kepada aku?
Ketika kamu mengambil keputusan dia menjadi pasangan hidupmu, pernah kamu bertanya kepada? Engkau tidak pernah bertanya. Engkau putuskan itu pilihanmu sendiri, dan engkau harus terima resiko. Kau harus terima konsekuensi dari setiap pilihan. Sekarang kau harus berjuang untuk suamimu, berdoa untuk suamimu, dan engkau tidak bisa dilepaskan dari kata perkawinan itu, apapun alasannya. Engkau harus berjuang untuk suamimu. Dia sadar, dia pulang, dia berdoa untuk suaminya, dan suaminya dimenangkan untuk Tuhan. Ada banyak orang memilihnya jalannya sendiri, dia pernah bertanya. Apalagi ketika mau mengambil pasangan hidup, anak-anak muda aku yang mau mengambil pasangan hidup, jangan lupa bertanya kepada Tuhan. Saya 1 tahun sembahyang terus, saudara, untuk istri saya, saudara. Tidak ada pendekatan di saudara. Dia sembahyang, dia nggak tahu sasaran. Sembahyang, saudara. Prinsipnya begitu, saudara. Kalau sudah itu jodoh, enak-enak saja ya. Kalau tidak jodoh, ya sudah, Tuhan kasih jodoh yang lain. Saya posisi di Solo, dia di Jakarta, saudara. Saya sempat konseling dengan seorang katawan, Gus, ngomong sih, ya orang ngomong sih, wah dicaplok uang katanya, saudara. Karena yang naksir juga banyak, saudara. Saya bilang, ya kata saya bilang, saya nggak mau, saya mau bu AC saja setahun. Kesuwen, sebulan aja katanya. Pak Andoyo Rufinus yang pernah khotbah di sini, saudara, kakak wanita, dia bilang, jangan lama-lama. Saudara, saya berdoa, saudara, setahun. Tidak ada dulu ya pendekatan ya. Dulu kan belum ada HP, saudara. Mau telepon mahalnya luar biasa, saudara. Malu saya belum pernah apa, saudara. Saya belum pernah sama cewek, saya nggak boleh pernah, saudara. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya. Waktu itu kirim surat itu bukan untuk karena surat-suratan biasa, enggak, saudara. Waktu itu dari Jakarta mau ada penginjilan ke daerah Cuntel dan sekitarnya. Jadi Bu Ika sudah pernah ke sini, sudah sebenarnya ke Cuntel, Mlelo, Tengkelan, kami pernah ajak, saudara ya. Nah, sama kakak wahabi saya diatur strategi, saudara. Saya menjadi ketua pelaksana, ya. Jadi dicek lapangan, istri saya sekretaris. Jadi kan komunikasi, ya saudara, terus surat-suratan. Tapi saya nggak ada, saudara. Saya nggak ada. Waduh, wajahmu bagaikan bulan, nggak ada, saudara. Betul, nggak ada, saudara. Bisa cek, saudara. Nggak ada, saudara. Waduh, halo apa gitu ya, pokoknya love apa, nggak ada, saudara. Ya lu buang saja, pokoknya kasih data, selesai. Wassalam, saudara, tanda tangan, selesai, saudara. Selesai, betul. Setahun. Tapi kalau memang Tuhan sudah siapkan, ya sudah, saudara. Karena saya tahu Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, saya selalu katakan kepada anak muda, saya tidak akan pernah menangis untuk cinta. Tetapi ketika cinta itu didapat, saya akan pertahankan itu. Wah, sweet. Saya ngomong senang, sudah. Saya pemuda itu senang, sudah. Saya baru mau khotbah tentang cinta, tentang pacaran setelah saya menikah. Saya nggak bisa prinsip saya sampaikan mau belum gitu. Dulu kan sering diundang, saudara ya, suruh belum masa-masa pacaran begitu, belum menikah, suruh khotbah tentang pacaran. Saya bilang nanti saya belum berhasil. Kalau sudah menikah baru berhasil kan. Jadi apa teori yang saya pernah terapkan itu saya bisa bagikan kepada teman-teman. Ya, saya pernah menulis kemarin, saya bacakan itu pada waktu acara apa itu kalau tanggal 14 Februari itu Valentine. Wah, banyak yang minta ya. Minta nanti dulu ya, itu saudara ya, besok saya bilang. Saudara, karena saya percaya kepada janji Tuhan, dan Tuhan sedang siapkan satu orang yang tepat untuk saya, dan suami saudara, istri saudara, orang yang tepat untuk saudara. Amin. Jangan cari yang lain-lainnya lagi. Saya tahu sudah pacaran saya mau gini ya. Pokoknya saya mau sudah waktu pacaran awal, saudara ya, pacaran awal saya ceritakan semua kejelekan saya. Ya, jadi pertama kali saya apel ke rumahnya, saudara, itu ya jadian itu, saudara. Saya belum pernah sampai, mamanya bingung, mana tuh si Agus, sudah jadian di, istilahnya jadian di surat, saudara ya. Saya baru datang ke Jakarta, bingung, si Agus yang mana? Saya nggak pernah apel, saudara, nggak pernah main ke rumahnya. Baru datang, wah inilah pangerannya, saudara, datang. Saya cerita sama dia, ya saya orangnya idealis sekali, saudara. Oke, kamu dengar dulu, saya cerita latar belakang saya, jeleknya saya, kelemahan saya ceritakan semua, saudara. Kalau kelebihan nggak usah ceritakan, dia tahu, saudara. Saya ceritakan. Nah, selesai saya cerita,
Saya tanya, siap menerima kelemahan saya? Siap nggak menerima kejelekan saya? Kalau siap, lanjut. Kalau enggak, lebih baik putus sebelum pacaran, kan gitu saudara ya. Kalau pacaran putus kan sakit, saudara. Sebelum pacaran putus dulu, tidak menyangka gitu. Ternyata dia menganggukkan kepala ya, dengan tersenyum saudara. Yes, gitu saudara. Nah saudara, itulah cara Tuhan. Dia membimbing, dia mengarahkan kita ketika kita mau taat sama Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, kita senantiasa ada. Dan bahkan pacaran kamu pun pacaran seperti orang dulu. Ya jangan di tempat-tempat gelap. Kata nenek itu berbahaya. Karena saya cinta sama emak saya cinta sama nenek saya pegang itu saudara. Saya nggak pernah pacaran di tempat-tempat gelap saudara. Saya belum juga kadang orang di kuburan, di JB, Jalan Baru saudara. Saya pernah lewat nongkrong berdua pakai koyo enak saudara. Nggak ketok wajahnya saudara. Karena kita mau sobat atau orang muda berapa-berapaan muka gitu ya. Saya nggak tahu anak muda sekarang apakah enak gitu ya. Saya nggak mau saudara. Saya pacaran ya di rumahnya, ruang tamunya nggak terlalu besar, keluarganya nonton TV, saya duduk di situ yang terlihat dengan orang tuanya. Dan saya komitmen saudara. Ya, saya bilang saya banyak bicarakan banyak hal tentang kita sebagai anak Tuhan. Ya, saya bilang kita boleh konflik, tapi tidak harus kita harus bisa memanage konflik. Kita tidak harus marah, kita harus memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Berapa banyak itu ya? Pacaran ribut lebih jodoh. Yang main dilerai ya, mencet aja ya. Lo udah kedua mulai lagi. Enggak, saya nggak pernah. Sampai orang lain tanya, "Woi sama aku suka tahu aduh, nggak pernah rame." Pernah kami sering berkonflik, tapi konflik tidak harus dengan teriak-teriak. Kita seringkali bicara, ya bicara. Saudara, ketika engkau taat sama Tuhan, Tuhan bimbing saudara. Ya, baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, yang pemuda-pemudi yang masa-masa pacaran itu diberkati oleh Tuhan, dibimbing, sehingga pacarannya pun pacaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati saudara, ada banyak anak-anak Tuhan sekarang pacaran tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena tidak izinkan Roh Kudus memimpin hidup. Banyak pacaran tentang Roh Kudus pemimpin barangnya perlu saudara. Loh betul saudara. Berapa banyak anak muda sekarang hancur jatuh? Saya harus taat, izinkan Roh Kudus hadir di tengah kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa di surga. Coba kita baca sama-sama Roma 8:26. Roma 8:26 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, seringkali kita ngalami karena beban, karena persoalan, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa ungkapkan. Firman Tuhan katakan, Roh yang akan membantu kita berdoa. Ya, Roh Kudus yang akan membantu. Orang yang memerlukan Roh Kudus seringkali bisa berglosolali. Dan ketika aku berglosolali, glosolalu itu sifatnya subjektif sudah, personal. Ya, personal. Bukan sekedar untuk ditunjukkan. Enggak. Glosolali bukan untuk didemonstrasikan. Soalnya banyak orang berglosolali. Ayo saudara kita bahasa roh, enggak bisa saudara, jangan seperti itu. Jangan pernah ajak orang berbahasa roh. Karena glosolali itu bersifat personal, pribadi kepada Tuhan, bukan untuk umum. Ada banyak gereja yang mengajarkan itu. Saudara ayo semua glosolali, semua bahasa roh. Nah, kita belajar itu. Tapi itu personal ketika kita menyembah kepada Tuhan. Utarakan itu. Ada kalanya kita nggak bisa ngomong, tapi Roh itu yang berbicara kepada Tuhan. Roh itu yang menyembah kepada Tuhan. Ada beberapa gereja yang mengajarkan glosolali saudara. Ada orang yang mau dipenuhkan Roh Kudus, dia tanya dia caranya pancing kan. Sudah ingat ya, mata pancing itu saya ingat waktu itu kalau pompa kodok ya, pernah dulu ya, satu rumah ada pompa kodok sudah. Kalau kering caranya gimana? Dipancing dulu ya, dikasih air kan, kasih air dulu, kasih air dulu sampai mancing-mancing keluar. Oh, bahasa roh koyo pompa kodok dipancing dulu.
katakan la 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 nanti kan lali udah kita wali-wali. Iya, kita wali-wali saudara. La 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 lali, la 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 lali tenan. Jangan main-main dengan kuasa kudus saudara. Roh itu datangnya dari Tuhan. Minta saja dengan hati yang tulus. Ingat dalam 1 Korintus 19 Korintus 6 ya ayat 19-20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah baik Roh Kudus diciptakan dengan kerinduan. Saya dulu rindu dipenuhkan Roh Kudus. Saya termasuk terlambat dipenuhkan Roh Kudus dari teman-teman saya. Saya juga nggak tahu apakah teman saya benar atau enggak, nggak tahu semua. Saya asal Roh Kudus kok bisa bahasa roh. Saya nggak bisa saudara. Pilih rasanya ya, setiap kali minta didoakan saya maju ke depan. Siapa yang rindu dipenuhkan Roh Kudus, maka tumpang tangan. Nggak cuma satu hamba Tuhan, 2, 3 tumpang tangan bareng. Orang sopopo ya. Ya sebenarnya saya apa? Tidak ada apa-apa gitu ya saya. Karena apa itu yang saya cari? Yang saya cari itu adalah bahasanya saudara. Bahasanya bukan dipenuhkan bahasanya. Nah bisa saudara. Satu kali satu malam saya masuk ke kamar, saya nyambut diri, Tuhan aku rindu kau penuhkan. Saya nggak peduli itu bahasa soal atau tidak, nggak peduli, tetapi aku rindu kau penuhkan. Masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku, ubah hidupku, pimpin hidupku, bentuk hidupku. Saya menyembah Tuhan dengan lembut, saya menyembah Tuhan dengan lembut, saya menyembah Tuhan dengan lembut. Dan akhirnya Roh Kudus itu masuk dalam hidup saya. Saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ada sesuatu yang indah. Saudara, waktu kau dipenuhi Roh Kudus, engkau sadar, saudara. Engkau sadar, engkau mengerti. Tetapi betapa indahnya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, Roh Kudus betapa luar biasa. Dia adalah Roh yang dijanjikan. Dia adalah pribadi Allah. Dia adalah Tritunggal. Dia menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga. Dan selama kita ada dalam dunia, Roh Kudus akan memimpin kita. Kita perlu Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Kenapa Simpson ya? Kenapa Simpson dia memiliki kekuatan? Kenapa? Banyak orang salah saudara. Letak kekuatan Simpson di mana saudara? Hati-hati, berhubung setelah minggu. Letak kekuatan Simpson di mana? Bukan di rambut. Kita nggak katakan kita itu memang Simpson rambutnya panjang, betul? Nggak dipotong. Kenapa nggak dipotong? Karena dia nasir orang yang diserahkan kepada Allah. Orang yang diserahkan kepada Allah itu tidak boleh dipotong rambutnya. Yohanes itu gondrong, saudara. Kenapa? Dia nasir. Kalau Yohanes kita nggak boleh gondrong, saudara. Gondrong dimarahi ya, saudara ya. Ada Yohanes di sini. Dia nasir. Nah, kekuatan Samson gimana? Sudah baca Alkitab ini. Ketika dia diperhadapkan dengan peribuan, lalu katakan, Roh Allah menghinggapi Samson. Selalu dikatakan Roh Allah menghinggapi Samson. Simpson saudara, itu Samson salah ya. Samson itu siapa namanya? Roh Allah menghinggapi Simpson. Wah, di situ dia kuat. Ada rapor dia pukul, dihancurkan. Memang kita terjebak saudara. Memang dikatakan pada waktu Tuhan dia minta supaya dia dapat kekuatan. Kan dikatakan rambutnya mulai bertumbuh yang terakhir kalinya kan. Kan waktu dibuduli saudara. Diceritakan rambutnya mulai bertumbuh. Wah, dia minta kekuatan. Tapi tidak boleh lupa. Kuncinya di Roh Allah menghinggapi Simpson. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita, memampukan kita, membimbing kita, menghibur kita, menyertai kita. Kalau ada hari-hari ini yang sedang menghadapi persoalan-persoalan beban hidup, jangan takut. Firman Tuhan kata, apa yang pernah kuikat di dalam perjanjiannya Tuhan akan genapi. Maka Hagai tadi ditutup dengan kata-kata jangan takut. Ada yang takut hari-hari ini? Takut dengan persoalan?
penyakitmu. Bagi yang indah ini kita katakan aku tidak takut, karena apa yang Tuhan pernah ikat perjanjiannya bagi orang-orang percaya itu akan digenapi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan aku tidak takut.